Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selama beberapa bulan terakhir, ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng menjadi salah satu persoalan paling pelik di antara persoalan lain kebutuhan pokok masyarakat. Nah, apa upaya dan juga strategi terbaru pemerintah untuk mengatasi sengkarut minyak goreng? Kita akan langsung berbincang bersama Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, langsung di ruang kerja Menteri Perdagangan. Ayo, kita ikuti saya. Selamat siang Pak Menteri, apa kabarnya Pak? Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV. Terima kasih sudah datang kemari ya. Iya Pak, kayaknya lagi sibuk banget nih. Ya biasa kalau Biasa. Iya, salah satunya lagi ngurus minyak goreng kayaknya nih Pak. Iya, saya jadi menteri karena minyak goreng. Oh gitu ya. Nah, berbicara mengenai minyak goreng dan juga strateginya Pak, di awal bulan Juli lalu Kementerian Perdagangan kan sudah meluncurkan program minyak goreng kemasan rakyat atau minyak kita. Sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Jadi minyak tuh gini Fitri, ada dua macam. Ada minyak yang punya merek, ada yang disebut minyak yang disalurkan kepada rakyat, minyak untuk rakyat itu diambil dari DMO, Domestic Market Obligation. Namanya minyak curah. Minyak curah itu ya yang ada di pasar-pasar, pakai galon, dituang, dibungkus plastik, minyak curah. Minyak curah itu terus berjalan. Sekarang sudah ada di 18.000 titik. Oleh karena itu Jawa, Bali, Sumatera sebagian besar, Sulawesi, Kalimantan yang jangkauan logistik yang cepat bisa diatasi. Harga sudah di Jawa 14.000 bahkan di bawah. Sumatera udah 14.000, 15.000. Tapi yang jauh-jauh sulit. Misalnya Kaltara, Maluku, Papua itu sulit. Nah itulah kita meluncurkan apa yang kita sebut dengan minyak kita. Agar dia nanti pakingannya sederhana, isinya sama. Isinya sama. Itu bisa dipakai, nggak usah pakai galon. Itu bisa dikirim yang jauh-jauh seperti di Papua, Maluku ya. Kemudian di Ternate, di Sulawesi Utara yang jauh-jauh itu bisa dijangkau dengan cepat. Itu prioritas utama. Sementara Jawa Bali curah itu masih ada, masih jalan dan bagus, itu dulu. Nah Jawa Bali kemungkinan nanti akan dicoba kalau sudah lancar semuanya, bisa masuk nanti grade-grade yang minimarket itu, jangka menengah dan panjangnya. Jadi sementara jangka pendek kita akan fokuskan tempat-tempat yang jauh, kecuali di Jawa atau di Sumatera ada harga yang tinggi, maka minyak kita juga prioritaskan ke sana. Contohnya kemarin misalnya di Lampung itu, Lampung dekat, tapi minyak itu masih 18.000 per liter. Jadi kita perlu ada shock terapi, operasi cepat. Dan sekarang misalnya Lampung udah turun sampai 14.000 cepat sekali. Nah ini memang menjadi persoalan dasar Pak, di mana kemudian yang menjadi kekhawatiran dan concern masyarakat adalah mendapatkan minyak goreng tentunya dengan harga yang sesuai dengan pemerintah sekarang tetapkan. Kalau di Jawa di bawah malah. Program minyak kita bisa menjamin hal ini Pak, bisa menjadi jawaban atas persoalan ini. Curah dan minyak kita. Ya, dua, nggak bisa salah satu. Minyak curah dan minyak kita. Nah tapi bagaimana kemudian kewajiban ataupun produsen sendiri berkomitmen untuk memproduksi minyak curah, minyak kita ini? Sekarang kalau dia nggak mau, dia bandel, ya kayak kemarin, nggak bisa ekspor. Sama-sama susah. Pengusahanya susah, rakyatnya beli dapat susah semua. Kalau susah semua ya terjadi itu yang kemarin. Saya kira pengusaha juga nggak mau rugi. Karena nggak mau rugi pasti akan dipenuhi DMO-nya. Domestic Market Obligation yang lebih kurang 20% itu. Kalau itu sudah penuh dia baru boleh ekspor kan? Nah kalau enggak dia nggak bisa ekspor. Gitu. Nah ini kewajiban DMO itu sendiri Pak Menteri, ini bagaimana juga kemudian mengawasi ataupun menjamin produsen ini memang berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya? Nah kalau dia tidak dia begini, kalau dia kasih lokal 1.000 ton, maka sekarang dia bisa mengekspor 1,7, jadi 1.000 kali 7. Jadi kalau dia kasih lokal CPO 1.000 ton, maka dia bisa ekspor 8.000 ton. Kalau dia nggak ngasih, ya dia nggak bisa ekspor. Pengawasannya kan seperti apa Pak untuk memastikan hal itu terjadi dan berjalan? Kan semua eksportir masih melalui sini. Kan ada datanya, dia mau ekspor berapa, kapalnya berapa, kan semua didata kan? Itu pasti terdata. Nah, untuk DMO ini apakah juga terdistribusikan ataupun merupakan bagian dari program minyak kita? Artinya kemudian produsen itu kewajiban. Sudah ada peraturan Menteri Perdagangannya. Jadi kalau dia memenuhi 1.000,
dia akan bisa ekspor 8.000. Kalau dia 2.000 ya dia bisa 16.000. Dia tidak kasih lokal CPO-nya, dia nggak bisa ekspor. Ada namanya untuk PE istilahnya itu ya. Untuk ekspor itu dia nggak bisa dapat. Gitu. Sejauh ini Pak, produsen yang sudah menunjukkan, ngeluh karena itu dianggap menghambat. Sehingga mereka mengatakan, para produsen mengatakan, wah kalau begini kita ekspornya lambat. Karena ekspornya lambat, maka harga TBS di petani itu murah karena tangki kami penuh. Setelah saya periksa nggak begitu. Dan kita sudah keluarkan untuk ekspor itu, baru separuh mereka ekspor. Jadi bukan hambatan DMO menurut saya. Ya apakah pasarnya, apakah angkutannya, mungkin itu yang terjadi. Tapi kalau di sini dikatakan lambat, enggak juga. Karena sudah, kalau misalnya dia punya jatah 1 juta, baru separuh yang diekspor, separuhnya belum. Gitu. Jumlah produsen yang sudah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program minyak kita. Jadi kita gini, CPO kita itu tahun ini 48 juta. 48 juta ton. Nah, 48 juta ton itu sudah ada untuk solar itu untuk solar ya, itu 9 juta. Untuk minyak dalam negeri dan turunannya itu 9 juta ton CPO, jadi 18, masih ada 30 juta. 30 juta, sisa yang lama 4 juta, berarti masih 34 juta. 30 juta kemana minyak, dibikin minyak, tapi minyaknya untuk ekspor. Karena untuk ekspor ya. Sisa CPO 3,4 juta. Itulah yang diekspor ke dalam bentuk CPO. Dari mana? Dari semuanya. Dari semuanya. Jadi yang ingin ekspor gitu, nggak tidak hanya 1-2. Walaupun memang setelah lama saya di sini hampir 3 minggu saya tahu lah. Sebetulnya ada 5 besar aja gitu. Kalau 5 besar yang komit selesai sebenarnya. Ya. Nah, kita sudah banyak berbicara mengenai strategi pemerintah, salah satunya ada program minyak kita. Tapi sejauh mana pemerintah memegang kendali terhadap distributor dan juga retailer? Jangan dijawab dulu Pak Menteri, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Menteri, pertanyaan berikutnya yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah sejauh mana pemerintah memegang kendali terhadap distributor dan juga retailer? Kalau masalah yang terjadi, semua mau baik, tapi waktu itu instrumennya tidak ada. Mau berbuat baik, tapi instrumennya tidak ada. Apa itu? Agar minyak ini sampai ke tempat-tempat masyarakat itu nggak ada. Sehingga apa yang kita sebut dan bocor kemana-mana ya. Nah sekarang melalui skema Simirah dan Pajle itu, Segurih dan warung pangan itu, kita bisa lihat ada di 18.000 titik semacam pom bensin. Kalau bensin kan pom bensin namanya. Kalau di sini namanya warung pangan yang pakai udah pakai platform software itu ya. Nah, 18.000 itu bisa dilihat di mana saja. Jadi minyak curah itu sudah ada 18.000 titik yang sudah bisa dilihat di mana dibelinya. Jadi kalau mau dapat minyak curah ya nggak semuanya memang. Jadi kalau ke supermarket nyari uang 14.000 nggak ada minyaknya itu. Karena tempatnya pom bensinnya khusus. Yang tadi kita sebutkan 18.000 titik itu yang terus akan bertambah. Di situ baru bisa dapat minyak curah atau minyak kita. Jadi nggak di mana-mana. Baik, Pak Menteri, tapi Anda sepakat tidak bahwa permainan di rantai distribusi selama inilah yang kerap membuat pasokan minyak goreng seret, harganya juga melambung? Enggak juga. Kalau dulu ya instrumen rantai distribusinya. Tapi kalau sekarang ini sudah lengkap. Yang penting saya kira gini, asal jangan semua ingin untung besar ya, tapi memang harus dipikirkan DMO-nya, domestic market obligation itu, agar rakyat ini juga tercukupi kan. Nah kalau semua untung besar ya sudah, mana yang paling mahal sekolah situ, atau minyaknya bebas saja begitu ya, akhirnya dalam negeri kan juga mahal gitu. Nah kalau sudah semua sepakat perlunya domestic market obligation ini, yang minyak murah untuk rakyat karena kita penghasil terbesar CPO sawit, saya kira itu semua akan baik. Ya.
pengusahanya bisa lancar, ekspor, untung banyak, pemerintah dapat pajak, ya kan, rakyat juga sebagian besar bisa menikmati minyak dan harga yang terjangkau. Oke. Dan itu memang misi yang ditugaskan Pak Jokowi Presiden kita kepada saya. Oke. Gitu ya. Baik. Nah itu memang untuk mengikat produsen untuk memenuhi kewajibannya, terutama di DMO. Oke. Nah tapi kembali kepada rantai distribusi itu sendiri, bagaimana kemudian memastikan bahwa rantai distribusi ini tidak akan menjadi beban ataupun ada kemudian pembenahan dan juga pengawasan yang lebih ketat, Pak? Di sini ada sekarang ya dengan sistem yang baru, kami di sini bikin apa yang kita sebut dengan krisis center, task force. Jadi 18.000 tempat minyak itu, jualan 18.000 lebih itu, 24 jam dipantau. Jadi kalau barangnya tidak ada, harganya lebih dari 14.000 di report. Langsung kita bisa cek, kita bisa perbaiki gitu ya. Tentu di daerah juga ada Kepala Dinas Perdagangan kan, juga ada melalui Bulog. Jadi semua itu bisa mengawasi dan 24 jam bisa lapor langsung. Oleh karena itu dia tidak akan berhasil kalau ini nggak rapi. Tapi karena rapi, Jawa Bali sekarang malah sudah 13.000 harganya. Dan di Sumatera sudah 14.000, itu 18.000 tuh, sekarang sudah 14.000. Karena bisa diawasi dengan baik, distribusinya juga lancar. Memang ada keinginan dari pihak-pihak tertentu agar ekspornya dibebaskan lagi. Nah kalau dibebaskan lagi nanti harga dalam negeri nggak terkendali lagi. Karena produksi minyak curah bisa nggak dapat bahan. Gitu. Makanya domestic market obligation itu penting untuk menjaga kebutuhan CPO produksi dalam negeri, khususnya untuk minyak curah. Oke. Dari sisi regulasi sendiri, apakah menurut Anda, menurut Pak Menteri sudah jelas? Artinya jika ada yang berani bermain, sudah ada regulasi. Yang penting kita ini konsisten. Karena dulu itu kan 1 bulan 6 kali perubahan Permendak. Jadi nggak ada yang jalan karena berubah terus. Ini juga begitu, mau cepat berubah gitu ya. Itu ada mau cepat berubah. Kalau kita nggak konsisten ya nanti kalau berubah ya 14.000 hari ini, minggu depan bisa naik lagi gitu harganya. Jadi kita perlu konsisten terhadap kebijakan yang sudah kita buat. Karena kalau tiap bulan berubah kan susah gitu. Nah ini untuk menjangkau daerah-daerah yang saat ini mungkin harganya masih belum stabil di Jawa Bali, ini akan seperti apa Pak? Jawa Bali sudah. Yang belum itu sekarang jauh-jauh. Jawa, Bali sudah di bawah 14.000. Sumatera, di Aceh itu 12.000 lebih. Ya, tapi di Lampung kemarin sempat 18.000, maka saya turun sekarang sudah 14.000 ya. Rata-rata Sumatera udah 14.000. Nah, Kalimantan sebagian besar 14.000, Sulawesi Selatan masih mahal 18.000, tapi yang lain murah gitu ya. Kalimantan, Tarakan tuh masih mahal, Tarakan. Saya bisa nanti kasih lihat. Sekarang ada tiap hari, ada data kita tiap pagi nanti bisa dilihat. Berapa harganya, yang masih mahal sekali, makanya harganya rata-rata masih 15.000. Karena di Papua tuh masih 26.000. 23.000, Maluku 26.000, 23.000. Jadi kalau di rata-rata masih 15 itu. Padahal sebagian besar itu sudah 14.000. Nah mengenai harga, bagaimana memastikan tidak ada lagi permainan harga? Ditulis. Kalau yang jauh-jauh nanti di minyak kita itu harga HET namanya. Harga eceran tertinggi 14.000. Nggak bisa lebih. Kalau kurang boleh, lebih nggak boleh. Kalau minyak curah udah pasti. Dia kalau harga lebih, dia bisa kontak, itu bisa kita tutup. Jadi artinya ketika kemudian fakta di lapangan masih ada kemudian keterjangkauan minyak goreng yang masih sulit ataupun harga yang ternyata masih di atas HET, akan seperti Papua. apa? Itu tadi kita pakai kemasan sederhana itu. Jadi minyak kita ini kemasan sederhana ini tempat-tempat yang mahal. Lampung nomor 18 kita kirim itu turun. Ini Papua lagi saya atur bersama Maluku ya. Nanti kita pakai kapalnya Pelni, itu akan ada subsidi separuh ongkosnya itu. Kita akan kirim mungkin berapa puluh ton, 100 ton gitu untuk Maluku dan Papua sehingga harga bisa dari 26.000 mungkin bisa sampai 14.000. Gitu. Nah Pak, berbicara mengenai ekspor seperti itu, ada kemudian menyisakan persoalan masih minimnya serapan sawit dan kemudian harganya yang rendah. Itu ya. Nah ini bagaimana? Ini Fitri, ini saya lagi cari benang merahnya, salahnya di mana ya. Kita itu kan produksinya 48 juta. 48 juta itu 9 juta untuk biodiesel itu ya. Kemudian 9 juta untuk minyak dalam negeri dan turunannya kosmetik. Itu 18.
Berarti kalau 48 kurang 18, 30 juta. Masih ada 30 juta ya. Ditambah sisa yang lalu 4 juta, jadi 34 juta jumlahnya CPO. Nah 34 juta itu, yang 30 juta,6 jadi minyak goreng. Itu diekspor. Harganya bagus, tapi pajaknya dikit. Harganya kemarin $1.500, terakhir $1.000 berarti 15 juta kan. Nah yang CPO itu cuma 3,4 juta. Itulah yang dikenakan pemerintah 200 per 288, jadi 488. Maka dihitunglah yang 3,4 ini harganya tinggal $512, dirupiahkan 7.500. Tapi KPB Kantor Pemasaran Bersama, anak perusahaan PT PN itu menghitung harga apa namanya tandan buah segar itu melalui open bidding. Jadi harga itu ditawar-tawar sama mereka sehingga jadinya 6.000. Maka kalau 6.000, maka pabrik-pabrik membeli kepada petani 1/5. Karena 5 kilo tandan buah segar jadinya 1 kilo CPO kan. Jadi di 6.000 dibagi 5, 1.200. Maka pabrik-pabrik membeli buah tandan itu 1.200. Yang hitungnya dipakai KPB itu open bidding dan harga yang 3,4 ini, 3,4 juta. Padahal kan totalnya 52 juta kan. Yang 48 juta lebih itu pajaknya sedikit gitu. Nggak dihitung. Ini tidak menentukan harga tandan buah segar. Ini yang saya nggak bisa mengerti. Kenapa bisa berbuat begini gitu. Kenapa terjadi seperti itu. Tapi kan kemudian kondisi ini merugikan para petani. Sangat. Artinya upayanya seperti apa dari Kemendak? Nah ini lagi saya urut ya. Di mana masalahnya ini? Lagi saya cek, lagi saya urut. Apakah ada permainan di KPB atau apa? Lagi saya urut nih. Saya lagi cari. Tentu kalau sudah ketemu, saya akan lapor dengan Pak Menko dan Pak Presiden. Ya. Artinya nanti akan ada lintas kementerian juga yang bersinergi. Harus. Oke. Kenapa? Dasarnya cuma 6.000. Dasarnya dari 3,4 juta CPO yang diekspor yang ke 488 itu yang menentukan harga petani di tingkat petani. Sehingga harga itu 1.200. Padahal sini 15.000 dong. Kalau di sini 15.000 potong pajaknya sedikit bisa 12.000. Kalau 12.000 rata-rata 12.000 ya dibagi 5 kan berapa itu? Dibagi 5 jadi 2.500 ya. 2.500. Harusnya tandan buah segar itu sekurang-kurangnya 2.500 gitu. Tapi ngitungnya dari yang seenaknya mereka aja. Oke. Nah ini juga saya nggak terima ya. Oke, dan ini juga viral Pak karena kemudian petani justru menjual ke negara tetangga dengan harga yang kemudian lebih mahal dibanding ya jelas, di Indonesia. tidak adil kan. Oke, baik. Nah, ya, kita akan berbincang lagi mengenai masalah ini Pak Menteri, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Menteri tadi mengenai harga TBS sendiri. Kita ketahui bagaimana kemudian saat ini sedang viral petani menjual sawitnya ke luar negeri dengan harga ataupun ke negara tetangga justru dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini kan sebuah ya itu tidak ironis. Tidak adil. Ini sebetulnya nggak bidang saya ya. Saya kan ngatur minyak goreng ya. Tapi ya saya juga bahan baku minyak goreng. Tapi saya juga nggak bisa tadi udah saya jelaskan ya. Menentukan harga itu ada di KPB. Kantor Pemasaran Bersama itu, nasional itu. Yang dihitung harganya berdasarkan yang kena pajak, biaya keluar dan levy itu. Yang 488 itu jumlahnya sedikit, cuma 3,4 juta. 3,4 juta, yang lainnya kan hampir 49 juta kan pajaknya murah gitu. Ini nggak dihitung untuk menentukan harga. Yang dihitung yang kecil ini. Dan itu di bidding, open bidding di KPB itu. Habis saya marah-marah kemarin dari 6.000 jadi 8.000 sekarang. Cepat sekali gitu. Yang mau dibikin 6.000 harganya, 1/5 ya 1.200. 1.200 itu yang mitra. Mitranya pabrik 1.200. Petani swadaya pakai tengkulak lagi 700 harganya. Lo bayangin. Bawang aja kan cabai itu kan 1 biji 1.000. Jadi mesti 2 kilo TBS baru bisa beli 1 cabai, kan keterlaluan. Nah selain harga ini juga mengenai serapan sawit oleh pabrik sendiri juga rendah Pak. Ini bagaimana tanggapannya? Ya tentu kami di instrumen di perdagangan kan ada namanya untuk ekspor dipercepat ya.
Oleh karena itu kalau DMO-nya sekarang itu dia 1.000 ton kasih untuk market domestik, maka dia bisa ekspor 8.000 kan, 8.000. Nah, data saya itu sudah banyak yang dikasih izin ekspor, tapi prakteknya pelaksanaannya baru separuh. Baru separuh, jadi belum semuanya bisa diekspor. Rata-rata baru 60%. Jadi kalau dibilang kurang cepat, ya saya ada datanya. Nanti bisa kita lihat datanya ya. Oke. Jadi yang sudah dikasih izin itu baru 60% diekspor, 40% belum lagi. Nah, nah, bagaimana dengan klaim perusahaan pengolahan sawit bahwa kapasitas tampungnya berlebihan, kemudian sudah melebihi batasnya seperti itu? Apakah ini memang betul dijual klaim? dong, kenapa dia nggak jual? Masih 60%, 40% belum. Itu, ya kan? Jadi menurut Anda ini faktanya atau memang akal-akalan perusahaan, Pak? Apa hanya sekedar akal-akalan perusahaan agar kemudian dapat menyerap petani? Perusahaan-perusahaan ini ya wajar lah ya, kan ada teorinya itu ya survival of the fittest. Kalau yang ditekan sedikit, ya menekannya ke bawah. Lah petaninya kan kasihan, menekan kemana? Gitu. Jadi saya kira tentu memang harus ada kebersamaan lah ini, ya. Bersamaan. Toh kalau petaninya makmur, rakyatnya makmur, kan belanjanya juga banyak ya kan. Ya, mereka juga maju. Kita tuh tiru dong negara-negara yang maju. Ada tapi Tiongkok. pemerintah ada sanksi yang disiapkan juga tidak kepada pelaku ataupun perusahaan yang kemudian memang bermain dengan klaim-klaim seperti itu? Ya tentu tidak mudah ya, tidak mudah. Pelan-pelan kita urai dulu lah ini. Saya kan belum sebulan kan, tapi kan minyak 14.000 sudah. Saya sudah dapat. Nah sekarang problemnya pindah. Ya, pemerintah pakai TBS murah kan? Yeah. Nah, tentu ini kita lagi cari ini. Apa yang harus dilakukan yang tepat gitu ya. Artinya solusinya akan seperti apa yang akan kemudian ditawarkan oleh pemerintah ataupun akan diambil oleh pemerintah terhadap kedua belah pihak ini, petaninya iya, kemudian perusahaannya juga. Nah, jangka pendek ini kita ingin meningkatkan harga TBS. TBS ya, jadi yang 14.000 itu terjamin pasokannya, tapi TBS bisa naik. Nah saya waktu dekat akan ngundang atau saya datang ke KPB, pimpinan PTPN. Kenapa itu bisa terjadi? Saya mau tanya juga. Kok harga itu bisa 1.200 atau 6.000 atau 8.000 itu kenapa bisa begitu? Okay. Itu yang saya mau selidiki kenapa terjadi. Target berikutnya akan seperti apa dari Kementerian Kita Perdagangan? harapkan dengan begitu nanti habis itu kita pertemuan yang besar-besar, cuma 5-6 pengusaha besar itu, kita akan ketemu, kita bikin kesepakatan bersama agar semua win. Pengusaha juga dibela, saya juga bela pengusaha bukan enggak. Tapi juga jangan mengabaikan petani dan konsumsi dalam negeri bareng-bareng. Oke. Ya, gitu. Baik, untuk gambaran besarnya Pak, artinya untuk kemudian agar minyak goreng ini tidak kembali menjadi polemik, agar kemudian harganya memang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, ketersediaannya juga dijamin caranya? Di semua daerah terjamin. Gimana caranya? Bagaimana Pak? Sederhana, Fitri. Ini kan dagang, retail. Kita birokrasikan, kita administrasikan, yang salah dihukum. Ya susah. Memang susah. Memang susah. Pupuk. Apa pupuk itu sampai ke petani? Petani itu kan nggak sanggup. Beli pupuk, modalnya nggak ada. Akhirnya pakai koperasi, pakai tengkulak. Petani mahal juga. Tangkep tuh perusahaan. Gas 3 kilo. Subsidi kan? Itu gasnya dari mana-mana. Siapa-siapa boleh pakai gas 3 kilo. Oh bisa ditangkap semua. Jadi subsidi produk itu sebetulnya nggak pas. Kalau mau Jadi subsidi, yang pas seperti apa Pak? Kalau mau subsidi itu di seluruh dunia itu orang. Ini yang miskin berapa? 40 juta. Dia kebetulan sebulan belanja berapa? 1 juta. Miskin betul, kasih 1 juta. Tapi yang lain itu dagang biasa. Ini dagang retail diatur, diadministrasikan, dipemerintahkan, dibirokrasikan, dihukum. Oh sulit sekali. Apa? Artinya jadi sepertinya harus seperti apa Pak? Karena itu perlu laporan. Karena dibirokrasikan. Kan yang beli 2 liter harus ada laporannya. Kalau nggak ada laporan, itu dia nggak bisa beli lagi pabriknya. Nggak dapat CPO lagi. Itu. Ini dagang biasa. Tapi dibirokrasikan, diadministrasikan, diatur, ya nggak mudah. Jadi kalau di sana sini ada salah, mesti ada. Nggak akan ada sempurna. Karena subsidi itu harusnya kepada orang. Gitu lah. Jadi strategi Bapak sebagai Menteri Perdagangan seperti apa dong? Seoptimal mungkin ini bisa dikendalikan. Tapi tetap tidak sempurna.
Oke, Iya. baik, kita tunggu bagaimana strateginya ini akan diterapkan di lapangan dan kita harapkan. Tapi tetap tidak akan sempurna, 100%. Tapi tentunya kita harapkan ketersediaan dan Iya. keterjangkauan Apalagi minyak kalau goreng. dicari hukumnya, mesti banyak yang salah. Oh, Yang sulit betul tapi tuh- tetap harus berusaha mencari strategi yang paling Karena terbaik ya harusnya Pak dari ya. dulu kan kita ini harusnya punya single number entity. Oke. Jadi subsidi kepada orang, gitu ya. Baik. Kalau udah itu nggak salah lagi. Oke, baik Pak, kita tunggu strateginya diterapkan di lapangan. Kita Ya, harapkan gitu ya. ketersediaan dan Terima kasih. keterjangkauan minyak goreng oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan telah meluangkan waktunya untuk Metro Paling TV. tidak sekarang 14.000 sudah. Oke. Tinggal sedikit lagi belum. Oke, baik. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Terima kasih, sampai jumpa.